Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Kristen Destanokri, NIM 19235059. BSI Kaliabang ingin mempresentasikan mahasiswa tool atau keamanan basis data. Di sini satu, identifikasi tujuan bisnis. Tentukan tujuan utama dari sistem inventory dan yang akan dikembangkan. 2. Analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Identifikasi semua pemangku kemungkinan stakeholder yang akan berinteraksi dengan sistem inventory seperti manajer gudang, petugas inventaris, manajer pembeli, dan manajer senior. 3. Identifikasi data. Data yang dikumpulkan dan disimpan dalam basis data metools, diantaranya adalah data user, itu ID user, nama, email, password, role and credit at, course, requirements, categories, and quizzes. Identifikasi entitas dan relasi. 1. User ID. User termasuk adalah memiliki banyak user, yaitu user ID user, nama, email, password, role, and credit at. Lalu yang course itu ID course, title, description, category ID, prints, status, and credit at. 3. Enrollments memiliki 5, yaitu ID enrollments, ID course, ID user, enrolled, at progress. 4. Identifikasi user dan hak akses user. Tentukan user yang dapat akses basis data mengacu pada tabel metrik berikut. Ya, itu. Empat, identifikasi user dan hak akses user. Tentukan user yang dapat akses basis data mengacu pada tabel metrik berikut. Peran tabel user, tabel order, tabel produk, tabel sales, tabel logs, tabel configuration, tabel inventory, tabel payment. Di peran memiliki admin, DBA, developer, analyst, and viewer. Tabel user memiliki Y, root, and YR. Tabel orders memiliki root, and YR. Dan selanjutnya, deskripsi akses. 1. CRUD. CRUD menunjukkan kemampuan untuk read membuat dan read bisa membaca. Lalu update bisa memodifikasi, dan delete menghapus data pada tabel tersebut. Jadi pada tabel tersebut yang memiliki dalam kurung CRUD itu dapat membuat, membaca, memodifikasi, dan menghapus tabel tersebut. Sedangkan R hanya memiliki akses read atau membaca pada tabel tersebut. Dan Y menandakan bahwa user diizinkan untuk melakukan operasi pada tabel tersebut. Dan N menandakan bahwa user tidak memiliki izin untuk melakukan operasi pada tabel tersebut. Jadi pada tabel tersebut yang memiliki tanda N itu user tidak dapat melihatnya dan tidak dapat melakukan operasi tabel tersebut. Dan di sini kita memiliki tampilan login, registrasi, forgot password, reset password, homepage after login, user, kursus menu, kursus detail, pengajar menu, blog detail, blog detail.
Fase ini meliputi desain basis data inventory. Fase ini meliputi pembuatan desain konseptual dan fisik dari basis data, termasuk skema data, relasi antar identitas, dan spesifikasi teknis lainnya. Petunjuk untuk menyelesaikan tahap ini dengan mengacu jurnal yang digunakan. Implementasi penyimpanan basis data. Implementasi desain basis data yang telah dirancang ke dalam sistem komputer. Ini mencakup pembuatan tabel, indeks, dan coding aplikasi yang mengelola dan mengakses data. Berdasarkan desain yang sudah dirancang, masing kelompok mengimplementasikan dengan menggunakan DBMS yang sudah disepakati kelompok. Fase ini mencakup pengujian basis data inventory. Fase ini mencakup pengujian sistem basis data untuk memastikan bahwa ini berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pada tahap pengujian, mahasiswa wajib mempersiapkan tabel dan uji untuk setiap tabel yang sudah dibuat. 1. Mempersiapkan data uji pada tabel tersebut. Jadi kita menyiapkan tabel dengan 3 kolom, user ID, username, dan password. Yang masing-masing user ID, username, dan password sudah dipastikan berbeda. Pengujian basis data inventory. Pengujian keamanan basis data atau manajemen akses dan izin berdasarkan metrik yang sudah ditentukan pada tahap studi awal. Mahasiswa mempersiapkan data uji dan implementasi pengujian keamanan basis data dari sisi hak akses. 1. Create user baru. Create user baru admin at localhost identified by admin. 2. Memberi akses hak user, grant, select, insert, update, delete on perpustakaan to admin localhost. 3. Lakukan pengujian untuk memastikan user admin memiliki hak akses yang sudah ditentukan. Fase ini melibatkan operasi basis data inventory. Fase ini melibatkan operasionalisasi sistem basis data dan lingkungan produksi. Ini termasuk pemrosesan transaksi sehari-hari, pencadangan data, pemulihan bencana, dan perawatan diri. Lakukan pencadangan database, MySkillDump, UROT, UP, perpustakaan, backup perpustakaan SQL. Baik, terima kasih dari saya Ryan Wisnadestanoki, kampus BSI Kaliabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.